Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang tiada henti dicurahkan untuk kita. Meski situasi pandemi belum kembali seperti semula, tetapi situasi ini tidak menghentikan Tuhan untuk memberikan berkat-Nya untuk kita. Seperti di dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan memuji Tuhan, karena begitu banyak berkat yang Dia telah beri untuk kita. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita awali dengan doa. Selamat pagi Tuhan, puji syukur dan terima kasih karena di pagi yang indah ini kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah dan berkati kami selama kebaktian dari awal sampai akhir dalam rangka memperingati Imlek. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu guru dan teman-teman terkasih, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang tampak. Peribahasa itu menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain sekecil apapun daripada kita melihat diri sendiri dan memperbaiki diri. Kadangkala itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Selalu mudah untuk melihat kesalahan orang lain, menghakimi, atau menyudutkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Padahal kita pun manusia yang pasti punya kesalahan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang berhenti menghakimi. Kita mau belajar bahwa kasih itu bisa kita nyatakan tanpa harus menghakimi orang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk dijenguk Allah, dan biarlah firman-Nya dinyatakan bagi kita.
Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, serta teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Simon dari SD Penabur Tasikmalaya. Selamat pagi anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Dan tentunya Bapak Ibu Guru SMP PPK Penabur yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, ya Bapak akan bacakan dari bagian kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7 ayat 63, sampai pasal 8 hingga ayatnya
yang ke-11. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, keluarga besar SMP BPK Penabur Tasikmalaya, bersama-sama dengan anak-anak. Dalamnya kami ini ingin memahami, mengerti akan kehendak dan keinginan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam tindakan nyata. Sehingga semata-mata ya Tuhan, firman-Mu itu terus menjadi pelita bagi kaki kami, dan tentunya menjadi penerang bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, boleh kita persiapkan Alkitab kita. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya 53 sampai pasal 8 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau sudah selesai, Bapak akan bacakan untuk kita semua. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah anak-anak firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan tentunya renungan kita pada pagi hari ini dengan judul "Jangan Menghakimi". Nah, anak-anak, Bapak mau tanya kepada kalian semua, adakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah? Adakah di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, tentunya ini suatu pembelajaran yang akan kita lihat dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang mengajarkan banyak hal. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih di dalam suatu pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan Bapak Ibu guru yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Saat pagi-pagi, Tuhan Yesus itu dia sedang mengajari bait Allah. Dan tiba-tiba orang banyak berkumpul karena ada seorang perempuan yang tertangkap basah, dia berbuat zina. Tentunya zina pada zaman itu suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Mengapa? Sebab ketika kedapatan seorang berbuat zina, maka risikonya besar. Dia akan dihukum. Ya, yaitu dia akan dirajam dengan batu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat ya dari apa yang dihadapkan dengan persoalan kehidupan pada zaman itu, tentunya menunjukkan bahwa perempuan-perempuan pada zaman itu mereka sangat tertekan. Mereka itu bisa dieksekusi mati. Ya, pada zaman perjanjian baru ditulis ya dengan alasan bahwa yang mengalami hal itu adalah kebanyakan perempuan yang berbuat zina, perempuan yang berbuat salah. Ya, di situ orang Yahudi tidak diberikan otoritas untuk mengeksekusi mati seseorang. Ya, selain itu pula dalam hukum kekaisaran waktu itu, kekaisaran Romawi, ya ada peraturan eksekusi mati karena perzinahan tersebut. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ya, inilah sebabnya perempuan yang tertangkap basah itu oleh mereka diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus, ya, selain juru selamat atas kehidupan kita, Dia yang adalah Tuhan yang juga sangat adil dan maha pengampun. Ya. Nah, tentu saja Tuhan Yesus akan menaati hukum Musa, yaitu barang siapa ketahuan, tertangkap berbuat salah, berbuat perzinahan, dia harus dihukum mati. Ya, tetapi rupanya Tuhan Yesus, ya, dia tidak akan melanggar, ya, karena memang benar kata Tuhan Yesus bahwa dia datang dalam dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Ya, nah rupanya di sini, ya, menaati hukum Musa, yaitu rupanya hukum Musa yang ditulis itu memiliki suatu muatan politis yang sangat besar sekali. Yaitu jika mereka menjalankan hukum Musa yang dianggap sebagai hukum kerajaan Israel oleh orang Romawi, itu akan membuat orang Romawi merasa terancam dan bertindak ya, agar peraturan kekaisaran Romawi yang harus lebih diutamakan. Nah, rupanya Tuhan Yesus juga, ya, dia mengalami pencobaan. Ya, tentunya mengalami pencobaan orang yang ada di sekitar dia, orang-orang yang tidak menyukai dia, ya, terutama pada orang Farisi. Ya, apabila Tuhan Yesus tidak melakukan aturan yang dilakukan atau disampaikan atau ditulis dalam kitab Taurat oleh Musa, maka Tuhan Yesus akan disalahkan. Ya, oleh karena itu, anak dikasih Tuhan, di situ, di saat semua orang terus mendesak Tuhan Yesus untuk memberikan jawaban ya atas tindakan yang terjadi, apa yang terus lakukan? Dia membungkukkan diri dan dia menulis dengan jarinya ke tanah. Nah, rupanya anak-anak, tindakan ini mengingatkan orang ya bahwa pada dua peristiwa di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah peristiwa yang dicatat dalam kitab Ulangan 9 ayat 10. Ya, di mana Tuhan Allah menuliskan ke-10 hukumnya dengan jarinya sendiri. Dan meski tidak dicatat dalam perikop ini, ya sangat mungkin tindakan Yesus ini mengingatkan mereka pada peristiwa itu. Ya, peristiwa yang kedua adalah nubuat Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 13, Yeremia 17 ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan namanya akan dicatat di bumi, ya di tanah, yaitu mereka yang meninggalkan Sang Pemberi air sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, anak-anak,
Ketika Tuhan Yesus sedang menulis dengan jarinya ini, banyak orang yang terus mendesak ya agar supaya Tuhan Yesus mengambil suatu keputusan. Ya, mana jawaban Tuhan Yesus? Ya, tentunya anak-anak ya, yang manapun itu tentunya di sini agar supaya mereka ingin dan dapat menjerat Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus pun berdiri ya, dan dia menantang orang yang tidak berdosa yang pertama kali melempar perempuan itu. Yesus katakan, ayo, siapa di antara kalian orang-orang yang tidak pernah berbuat salah? Silahkan. Dia yang terlebih dahulu untuk melempar perempuan ini dengan batu. Nah, mendengar ungkapan dari Tuhan Yesus ini, orang-orang di sekitar situ mereka menjadi bingung. Mereka ketakutan. Oh iya ya, menurut hukum Musa, ya itu kan hukum Taurat. Siapa di antara kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Ya pastilah, karena mereka ingin menjerat, ingin menjebak Tuhan Yesus, mereka terjerat dengan perbuatan mereka sendiri. Mereka ingin Tuhan Yesus bertindak, dan dengan kata-kata bijak yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengatakan, jika di antara kamu yang merasa diri tidak berdosa, silahkan dia yang duluan. Ya, otomatis dengan demikian mereka merasa bahwa mereka itu orang berdosa juga. Ya, yang tidak boleh menghakimi orang lain. Nah, tentunya juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembelajaran di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita juga diajak. Kita dapat melihat bagaimana tindakan kasih yang Tuhan Yesus utamakan. Ya, setelah mengatakan tantangan bagi orang yang tidak bersalah, ya, untuk melempar batu, Tuhan Yesus melanjutkan menulis di tanah. Satu persatu orang-orang itu meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dan setelah semua orang pergi dan hanya Tuhan Yesus dan perempuan itu yang masih tinggal, Tuhan Yesus pun membebaskan perempuan itu dan mengingatkan agar perempuan itu tidak berbuat dosa lagi. Hanya Tuhan Yesus yang berhak menghakimi, karena dialah satu-satunya yang tidak bersalah di dalam tindakan, perkataan, maupun hati nuraninya. Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu dengan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih yang celakanya tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yaitu orang-orang yang berhati licik dan berniat jahat, tetapi tidak memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus tidak melanggar hukum Taurat, karena dalam hukum Taurat ada tempat untuk pengampunan melalui penebusan. Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu karena apa? Karena dia juga adalah Allah penebus perempuan itu. Dia yang bersih memiliki belas kasih yang sangat besar kepada perempuan itu. Sama seperti Allah memiliki belas kasih yang sangat besar kepada umatnya, termasuk kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Maha Pengampun. Bagaimana dengan kita? Dan di sini ajarkan kepada kita, janganlah kita menghakimi sebelum kita melihat kesalahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, di sini anak-anak, ya, kadangkala orang berdosa itu menyimpan dosanya diam-diam dalam hatinya dan terus menjadi jahat dengan merendahkan orang lain sambil meninggikan dirinya. Ya, tidak ada belas kasihan dalam hati orang seperti ini. Yang ada hanya penghakiman, ya, yang diterapkan dengan berat kepada orang lain, tetapi tidak kepada diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus yang kudus memiliki hati yang penuh belas kasihan, sama dengan hati orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dialah yang berhak memberikan penghakiman, tetapi memutuskan untuk menanggung penghakiman itu dengan berat pada dirinya sendiri. Siapakah dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga anak-anak, janganlah kita menjadi hakim atas orang lain. Ya, sebelum kita menghakimi diri kita sendiri, apabila diri kita, hati kita, hidup kita ini sudah bersih, ya, dan tidak pernah berbuat salah, maka tentunya biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Allah dan tentunya bukan untuk menjadi hakim bagi orang-orang lain.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengajarkan kami semua untuk tidak menghakimi antara satu dengan yang lain, terutama di dalam masa PJJ seperti sekarang ini. Supaya kami selalu diajarkan untuk selalu bersyukur, berterima kasih dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kami melihat ya Tuhan, banyak sekali kekurangan, dosa dan tindakan yang kami lakukan terhadap Engkau. Biar kiranya Tuhan Engkau adalah yang Maha Pengampun, dapat mengampuni dan mengasihani kami. Ya Tuhan, dalam doa dan sembahyang kami pada pagi hari ini, kami juga terus berdoa untuk kegiatan PJJ SMP BK Penabur bersama dengan guru-guru yang akan mengajar. Biar kiranya Tuhan kasih-Mu menyertai kami semua, menyertai Bapak Ibu guru, kami semua sebagai peserta didik, sebagai orang tua yang dengan setia mendampingi dalam tugas dan kerja kami. Biar kiranya tugas tanggung jawab yang diberikan pada kami dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin, agar biar kiranya dalamnya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Berkatilah bangsa negara kami ini ya Tuhan ketika menghadapi COVID-19 ini, agar biar kiranya dalamnya semuanya itu dapat dilalui dengan sebaik mungkin, dan tentunya Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan yang lebih baik lagi, agar kami terus dapat berkarya dalam pembelajaran yang kami terima dari guru-guru kami yang kami lakukan lewat pembelajaran jarak jauh. Berkatilah juga orang tua kami ya Tuhan dalam segala usaha dan kerja mereka, ketika mereka juga harus menerima kenyataan menghadapi ekonomi yang makin sulit saat ini. Biar kiranya kasih karunia dari Tuhan terus menyertai kehidupan keluarga kami, pribadi kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang kami perbuat melawan kekudusan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum pengutusan kita menyaksikan persembahan pujian dari Princesa.
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, kita sudah belajar dari firman Tuhan agar kita mulai menahan diri kita untuk menghakimi. Saat ada orang lain yang bersalah, kita justru dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Ia ingin kita bersinar baginya dan meneruskan kasih serta pengampunannya bagi semua orang. Mari kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir dalam setiap langkah hidupmu.
dalam pikiranmu dan mengisi penuh hatimu. Allah berkati engkau dan dengan damai sejahteranya hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tim yang sudah mempersiapkan ibadah Imlek ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu Guru serta para siswa sekalian, hari ini kita akan memasuki perayaan Imlek SMP PPK Penabur. Pagi ini Miss tidak sendiri, Miss bawa MC, teman dari teman-teman kita juga ya. Miss akan dibantu oleh Marcel. Halo Marcel. Halo teman-teman. Halo semuanya. Marcel, maaf kurang kencang suaranya, nggak kedengeran, kurang kedengeran. Halo Semuanya. halo. Badannya kurang kelihatan, Miss. Kurang kelihatan katanya saya badannya. Oke, semuanya teman-teman, di pagi hari yang cerah ini kita bersapa dulu ya semuanya. Kungsi pacai, singin kuaile semuanya. Teman-teman boleh nyalakan dulu kameranya. Kita bertegur, bertatap muka dulu dengan yang lain. Halo semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Oke, di pagi hari ini kita mau ngapain sih, Sel? Sebetulnya. Kita itu mau lihat penampilan-penampilan atau ucapan-ucapan dari guru dan siswa-siswi. Dari siswa-siswi juga. Wow. Oke deh. Yang pertama ini ada video ucapan Imlek dari Bapak Ibu Guru juga loh. Jadi bukan teman-teman doang nih yang bikin ucapan Imlek ini, tapi Bapak Ibu Guru juga sama. Penasaran kan? Yuk kita saksikan. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。 Saya mengucapkan selamat Imlek buat yang merayakannya. Nah, khusus untuk tahun ini Imlek bertepatan dengan hari Palindrom. Apa itu Palindrom? Palindrom itu dalam matematika dikatakan suatu bilangan yang kalau dibaca dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri sama saja. Nah, pada tanggal ini 12.02.2021 kalau dibaca dari kiri dari kanan juga sama. Jadi selamat hari Palindrom, juga selamat Imlek ya. Xinyan Kuai Wan Se Taji Kejia Kuai Cai Yuan Wang Jin Kung Xi Fa Cai. 新年快乐，恭喜发财，selamat tahun baru Imlek. 新年快乐，万事大吉，阖
鸡欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。 Untuk siswa dan siswi BPK Penabur Tasikmalaya yang merayakan perayaan Imlek tahun 2021, saya mengucapkan Sinien Kuai Le, Wan Se Tai Chi, Eja Kuan Le, Chao Yuan Kuan Jin, Gong Si Fa Cai. Selamat tahun baru, semoga semua dalam keadaan baik, bahagia, keuangan baik, dan memiliki tahun baru yang berlimpah. Terima kasih. 新年快乐，万事大吉，阖家快乐，新年广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，家园广进，恭喜发财。 Nah, gitu ya teman-teman. Tadi ada ucapan Imlek dari Bapak Ibu guru. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP PK Penabur ya Marcel ya. Dipersilakan kepada Ibu Lia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Renita dan Marcel. Ada MC baru nih dari siswa ya, Marcel ya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan anak-anak yang Ibu kasihi, selamat pagi. Pada pagi hari ini, dengan penuh sukacita, kita bersama-sama merayakan Imlek. Terima kasih kepada panitia dan pengurus OSIS tentunya, sehingga perayaan ini dapat berlangsung dengan baik. Tahun ini adalah tahun kerbau logam. Kalau dalam budaya Tionghoa, kerbau adalah pekerja keras. Nah, jadi diharap kuat, jujur, dan disiplin, sehingga kita bisa terus maju. Siapa yang bekerja keras, tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi, jika bermalas-malas, leha-leha, dan tidak bersungguh-sungguh, tentunya akan sulit berkembang juga. Oleh karena itu, Ibu mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di tahun ini kita mari sama-sama bekerja keras, sehingga kita bersama-sama mendapatkan kesuksesan dan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Anak-anakku terkasih, dan juga Bapak Ibu yang merayakan, selamat tahun baru. Gong Si Fa Cai. Silakan Bu Renita dan Marcel, terima kasih. Terima kasih Ibu Lia atas sambutannya. Marcel, sekarang kita mau lanjut ngapain ya? Enaknya kita ini ya, nonton video dari kelas 7A. 7A, oke. Iya nih. Siapa nih teman-teman kelas 7A yang kemarin sudah berpartisipasi nih membuat ucapan Imlek? Penasaran hasilnya seperti apa? Mari kita saksikan. 家欢乐，家园广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。今年又
在新的一年里，身体健康、平安、家庭美满、幸福，新年开心快乐，谢谢。您好，我叫 Daisy，我叫有莲，我们评价说新年快乐，身体健康，万事如意，恭喜发财，红包拿来，请传账到。谢谢。新年快乐，端十大节，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。您好，我的名叫麦克欧文，在这里我会说恭喜发财，祝愿我们能有够的直播羊年，谢谢，再见。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Oke, teman-teman, itu video ucapan Imlek dari kelas 7A ya, Marcel ya. Halo, Sel, Iya, masih di sana? iya, halo. Halo. Nah, sekarang teman-teman, sahabat Pak Ibu Guru semuanya, kita akan mendengarkan nih Ketua Panitia Imlek SMPPK Penabur tahun 2021. Penasaran kan? Siapa nih Ketua Pelaksananya, Ketua Panitianya? Yuk, dipersilakan kepada Pak Esra untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Jelas suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena dengan berkat dan pertolongan Tuhan, dengan kesehatan yang kita punya, kita bisa melaksanakan ibadah Imlek dan perayaan Imlek pada hari ini. Dan sebagai koordinator atau ketua pelaksana, saya laporkan bahwa pelaksanaan Imlek untuk tahun ini dilaksanakan dalam suasana yang serba terbatas, ya. Kita tidak bisa bertemu karena pandemi COVID-19 yang terus meningkat dan belum ada ya ciri-ciri atau tanda-tanda penurunan walaupun sudah ada vaksin. Saya laporkan bahwa untuk perayaan ini ada dua event besar, ada dua kegiatan besar, yaitu untuk anak-anak membuat video ucapan Imlek dalam bahasa Mandarin, dan memang diharapkan semua anak-anak terlibat langsung aktif dalam pembuatan video itu.
karena itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap perayaan Imlek dan kegiatan-kegiatan sekolah. Dan setelah saya amati, ada 63% siswa yang mengirimkan videonya, ya, 63% atau 97 siswa yang mengirimkan videonya, sisanya tidak mengirim dan tanpa pemberitahuan, ya. Kemudian untuk kehadiran hari ini saya lihat 153 tadi maksimum, tapi ada yang keluar dan masuk lagi. Jadi sekitar 91% kehadiran di meeting Zoom, ya. Jadi kita bersyukur karena di kehadiran Zoom lumayan banyak presentasinya daripada pengiriman video. Dan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu dan anak-anak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Dan dari sini yang kita lakukan adalah semua demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita, tapi kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Selamat Tahun Baru Imlek, Sinin Kuala. Terima kasih. Terima kasih Pak Esa, berikan kata sambutannya. Baik Sel, nah ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya Sel. Ya, ini adalah lucky chat, ini adalah door prize. Teman-teman juga boleh ikut, siapa tahu teman-teman juga bisa menang. Nah, ayo teman-teman sekarang kita fokus ke sini. Jadi lucky chat ini peraturannya adalah jawabannya itu diketik di komen. Nah, terus jangan lupa kalian itu pilihnya yang everyone, bukan di private chat atau bukan ke host ya untuk jawabannya. Lalu setiap siswa hanya diberi satu kesempatan, satu pertanyaan ya, nggak boleh curang, harus jujur ya. Nah, lalu bagi peserta yang sudah berhasil menjawab benar, tidak boleh menjawab di pertanyaan yang lain ya. Jadi harus tetap sekali kesempatan aja biar yang lain bisa menang, oke? Lalu pemenang diambil dari jawaban benar pertama dan hadiahnya nanti akan dikirim ke para pemenang. Nah, contoh pertanyaan dan jawabnya adalah seperti ini. Siapa nama lengkap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP BPK Penabur Tasikmalaya? Silakan di chat. Coba dijawab dulu teman-teman, ayo. Nama lengkap Wakasis. Nah, Marcel, kalau guru boleh ikutan tak? Boleh. Boleh, Ibu. Bapak Ibu guru boleh ikut lihat. Boleh ikutan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga boleh. Angpaunya 50.000 loh. Iya, yuk Bapak Ibu teman-teman juga aktif terlibat di chat ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Budi Rahayu Ningsih SPD. Nah, nanti 5 detik atau misalkan 8 detik, nanti dari panitia, terutama Miss akan mengirimkan ini di kolom chat. Jadi artinya sudah habis waktu untuk menjawab soal nomor 1. Seperti itu, Bapak Ibu guru serta teman-teman semua contohnya ya. Jawabannya sudah jelas ya. Budi Rahayu Ningsih SPD, lengkap dengan gelarnya. Lanjut, Sel. Oke, kalau teman-teman udah ngerti, kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Ayo teman-teman, fokus. Oke, pertanyaan nomor 1. Imlek tahun ini merupakan tahun apa ya? Sebutin sama elemennya apa? Ayo. Oke, udah ada di kolom chatting. Wow, Dahlia. Aduh. Katanya. Oke. Oke, udah dibatasin ya teman-teman. Kita lihat nih, ada sapi logam. Oh, ini ada yang benar. Kerbau logam. Sebentar ya, Miss. Arigali. Bu Ari. Wah. Selamat Bu Ari yang menang. Hebat. Nah, Miss stop share dulu ya. Kayaknya ini PowerPoint-nya kenapa bermasalah sebentar ya. Benar ya, jawabannya adalah kerbau logam. Nah, jadi teman-teman yang udah ngetik terus udah dibatasin, itu kalian harus cepat ngetiknya dan sebentar ya, harus cepat ya.
Ini banyak yang benar, cuman kalian sudah terdahulu ya. Nomor 1 dimenangi oleh Miss Eriga. Bentar ya. Oke. Yeay. Lagi nih, yuk. Yuk, lagi yuk, lanjut teman-teman, fokus lagi ke pertanyaan nomor 2. Siap ya? Zodiak dalam kebudayaan Tionghoa disebut apa ya? Kita cek nanti. Siapa yang menang? Waduh. Oke. Kita lihat siapa nih. Florence Regine. Selamat kepada Florence Regine Alexandra. Mantap, hebat, cepat. Ya, jawabannya tepat sekali disebut Sio. Lanjut, Sen. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Berdasarkan perhitungan kalender Tionghoa, sekarang tahun baru Imlek sudah memasuki tahun Kongsi keberapa ya? Ayo, dijawab. Belum ada batasnya. Oke, sudah dibatas ya. Kita cari yang benar. Nelson Fernando. 2572. Jawabannya. Selamat kepada Nelson Fernando. Oke, jadi di part pertama ini selamat kepada Bu Ari, Florence Regine Alexandra, dan Nelson ya. Buat teman-teman yang belum menang, jangan jadi cemberut atau gimana. Kita masih ada nih. Ya, kita masih ada berapa kloter nih, Sel? Dua lagi. Ada 2 lagi, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke acara berikutnya. Oh, ini mah cadangan. Enggak dapat ya. Ini mah cadangan. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kita mau mendengarkan video ucapan dari kelas 7B. Yuk, buat teman-teman di kelas 7B, siap-siap ya.
的家里的新年庆祝，我很高兴帮助我的家人打扫房子，例如我帮助清洁非常脏的玻璃，并与家人一起清洁厨房。我很高兴为他们提供帮助，谢谢。春节快乐！在这欢乐的时刻，给你我去生活祝福和亲戚的新年里万年恭喜发财，新年快乐，万事如意。大家好，祝大家新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Oke, nah itu ucapan dari kelas 7 ya Marcel. Iya, bener dari kelas Sekarang 7. kita lanjut ya ke ada persembahan parodi Imlek dari Cici Koko kelas 9, dari Flores Alexandra dan kawan-kawan. Nah, siapa aja dan kawan-kawannya? Yuk kita saksikan video berikut. 快乐！ Oke, gimana Marcel tanggapannya, Sel? Lucu ya. Tapi kayak gimana gitu, lucu aja. Iya, tidak menyangka loh ternyata Iya. Cici Kokoknya memparodikan lagu itu ya, Iya. dengan suasana yang baru. Terima kasih pada Flores Alexandra, Hubert, Natania Rafael, Aurin, sama Kadesia Maika ya. Nah, sekarang ini akan menyaksikan video ucapan kelas 8A. 8A. Penasaran kan seperti apa? Nah, mungkin buat kelas 7 yang belum kenal nih sama Cici Koko kelas 8A, kita saksikan video berikut. Oke. 年又到了，祝你菜
在新的一年里，身体健康平安，家庭美满幸福，新年开心快乐。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。Nah, silahkan. Miss persilahkan kepada Marcel kembali untuk memandu ya. Ini yang ditunggu-tunggu kayaknya ya. Oke teman-teman, ini udah door prize yang kedua. Teman-teman, ayo silakan fokus lagi. Kita masuk Zoom lagi, kita chat-chat lagi, oke? Kita langsung aja ke pertanyaan nomor 1 ya, teman-teman. Ayo. Oke, 20.000 loh, ya. Oh iya, Buat top 20.000 up game lumayan ya. loh, bisa buat top up loh. Top up ya. Iya Skin. dong. Skin. Yuk Oke. lanjut. Kita ke nomor 1. Sebutkan 12 nama-nama show. Yo. Ayo. 12 nama show. 12 loh. Harus urut loh semua. Ayo, Jadi harus pakai koma. Apa. Langsung. Harus 12. Ayo. Show. Ayo. Tulis koma sama koma, oke? Jangan satu-satu, langsung 12-nya. Ayo. Langsung 12-12-nya. Ayo 12. Ayo. Ini kenapa ini? Oke. Sudah dibatasin ya, teman-teman. Nah, ini yang menang adalah Xavier Tanujaya. Selamat Xavier. Luar biasa ya. Dan berurutan lagi, Sel. Berurutan bener. Dari tikus sampai shio babi. Oke. Nah, oke, kita yang lanjut ya. Oke, sebelum dilanjut,
buat teman-teman yang misalkan udah ngirim video tapi videonya kenapa nggak ada, jangan khawatir. Nanti akan ada di medsos sekolah ya, di Instagram, di YouTube ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin kemarin telat ngirimnya, nggak usah khawatir. Pasti ada. Pantengin saja akun medsos sekolah. Oke? Kita lanjut nomor 2. Kita lanjut ya ke nomor 2. Pertanyaannya adalah, seseorang lahir pada bulan Juli 2007. Sio, apakah orang itu? Oke. Ayah, oke. Banyak yang jawab. Belum dibatasin ya, ayo. Oke, sudah dibatasin ya. Yang pertama jawab dan benar adalah Angelina Stella. Selamat kepada Angelina Stella. Jawabannya adalah babi ya teman-teman. Dari 1947, 1959, sampai 2007, sampai 2019. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Seseorang lahir pada bulan November 2009. Show apakah dia? Ayo. Dijawab. Ayo, belum dibatasin. Ayo teman-teman cepat menjawabnya. Dapat 50.000. Ayo. Sudah dibatasin. Oke, sudah dibatasin ya. Kita lihat yang jawab paling benar dan pertama adalah Dahlia. Jawabannya kerbau. Selamat untuk Dahlia. Ya. Yeay. Congrats Dahlia, terus Angelina Stella dan Xavier Tanujaya. Good. Karena kita ngapain nih sekarang? Kita langsung aja nonton video ucapan Imlek dari kelas 8B. Kelasnya Marcel bukan sih? Oh iya bener. Aduh deg-degan. Iya kan? Oke. Ini kelasnya Koko Marcel. Nih buat teman-teman yang terutama anak-anak kelas 7. Kelas 8B itu siapa aja sih personilnya? Ganteng-ganteng nggak? Personil ya. Cantik-cantik nggak? Oke, kita cek ya. Oke. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，家园广吉，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。Hai, 我加油 David Kusuma, 我暂且祝颂Pak Ninci de Cusong SMP Cusong BPK Penabur Tasikmalaya. Nongli Xinnian Kuaile. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。我的名字Joshua，祝节快乐，祝年身体健康，万事如意。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。恭喜大家过新年，锣鼓声声敲，新年又来到。
家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，和结婚也生活美满。Selamat bertahun baru, semoga sehat selalu, selalu beruntung, keluarga bahagia, dan hidup bahagia. Sekian dan terima kasih. 祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生好绵绵。新年又到了，祝你在新的一年里身体健康，平安，坚定，满满幸福，新年开心快乐，新年快乐，大吉大川乐，财源康健，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年又到了，祝你在新的一年里身体健康、平安、家庭美满幸福。新年开心快乐！新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Oke, itu ya ucapan Imlek dari kelasnya Marcel. Ya, tadi Marcel total banget ya, sampai main bareng saya segala, Sel. Iya, ya biar have fun ya kan. Oke, nah sekarang ada penampilan nih dari Kireina Liorda dan Kathleen Florencia. Kira-kira apa nih, Sel? Tebak-tebakan, Sel. Kayaknya nari ya, nari Nari ya? yang sama kipas-kipas nih kayaknya ya. Kipas gimana? Oke, penasaran kan? Nah, awalnya udah gini. Oh, kita lihat ya, teman-teman. Inilah penampilan dari Kirei dan Kathleen Florencia. Selamat menyaksikan, teman-teman.
Beyonce, sing it. Baby boy, you stay on my mind. You feel my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. Tarik, Ses. Semongko. Mantap. Jujur Sasu bilang kalau Oke, mungkin ada beberapa misalkan yang tadi sendat-sendat atau gimana ya. Mohon bersabar ya saya. Mungkin karena jaringan kita sedang tidak stabil ya, saya. Lagi tidak bisa diajak koordinasi ya. Iya ya, Sel. Nah, sekarang kita mau melihat video ucapan Imlek kelas 9. Kelas 9A dan 9B. 9B. Dipersilakan kepada Pak Dit. Silakan, Pak.新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Selamat tahun baru, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, keluarga bahagia, keuangan baik, semoga memiliki tahun baru yang berlimpah. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，
身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。大家好，我是祝大家新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活过美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。Yang buat sukses, Mas Farid ya. Semoga di tahun baru ini memberikan semangat baru buat kalian supaya makin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana. Tuhan memberkati. Amin. Pada tahun-tahun yang akan datang, semoga bisa kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Oke. Nah, tadi Marcel dari kelas 9A ya? Iya. Cici kokonya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya, parah. Matanya sakit terpesona. Terpesona itu ya. Jadi teringat sebuah lagu ya, Sel? Iya. Lagu Terpesona. Iya. Teman-teman juga tahu lah ya lagu Terpesona gimana ya. Gak usah menunggu misal Marcel menyanyi lagu Terpesona ya. Aduh, fales saya. Iya, di TikTok juga sering ya mendengarkan lagu Terpesona ya. Iya. Oke, sekarang kita melihat video ucapan dari kelas 9B. Silakan. 新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Selamat tahun baru. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, keluarga bahagia, keuangan baik. Semoga memiliki tahun baru yang berlimpah. 新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，
万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Selamat tahun baru, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, keluarga bahagia, keuangan baik, semoga memiliki tahun baru yang berlimpah. 新年好，祝你身体健康，万事如意，阖家欢乐，生活美满。新年快乐，万事大吉，阖家欢乐，财源广进，恭喜发财。Oke, Marcel, sekarang kita Oke. lanjut lagi nih ke acara Lanjut lagi berikutnya. nih ke acara yang ditunggu lagi nih. Ditunggu lagi nih. Ditunggu lagi nih. Terakhir loh ini. Terakhir. Lucky chat kloter 3 nih. Ya, ketiga. Kloter 3 ini ada Lucky berapa chat. pertanyaan, Sel? Ada 4. Ada 4 pertanyaan ya? Iya, ada 4 ini. Oke, kita siap-siap ya. Yuk, Yuk, ayo. buat teman-teman yang tadi belum berhasil nih, Bapak Ibu guru juga yuk ikutan lagi. Rame-ramean ya, lumayan. Ayo, Dapat ambo ya, Sel, ya. 50.000. Berapa tadi, Sel? Aduh, 50.000 buat beli skin Aduh. Mobile Legends. Banyak banget. Top up dana bisa, main game juga bisa. Top up Ya. GoPay bisa. GoPay bisa. Kan katanya ada yang mau ikut turnamen juga Mobile Legends ya yang di Banda ya. Iya. Lumayan tuh buat top up kan, beli skin-skinan nambah-nambah ya. Lumayan Beli ya. diamond ya, beli diamond tuh. Nah, lumayan Mantap. kan? Ah, mantap kan. Siap, Sel? Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaan nomor 1. Makanan ini selalu ada setiap Imlek, terbuat dari tepung ketan, kenyal dan rasanya manis. Apakah itu? Ayo. Ayo. Di kolom Wah, ada yang chatting. Jawab dodol. Pan ya. Kue keranjang. Waduh. Ayo. Wow, banyak banget ya. Pada mau nih. Waduh. Kita lihat babi kecap. Wah. Sejak kapan babi kecap dari tepung ketan ya, Sel? Iya. Oke, sudah dibatasi ya. Kita cari ke atas terus tuh. Oh, banyak banget yang jawab ya.
Wah, kita lihat di sini. Yang jawab pertama adalah dan benar Tiampan ya. Faiful Meisa. Ya, sorry kalau salah sebutnya. Faiful yang menang. Faiful. Oke, selamat Faiful. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Oke, yuk cepet-cepet ngetik. Lucky Chat namanya juga ya. Ayo. Siapa cepat dia dapat. 50.000 bos. Ayo. Oke. Nomor 2. Makanan ini melambangkan kesuksesan, kesejahteraan, dan berwarna kuning mengkilat. Apakah itu? Ayo, dijawab. Wah, masih 4. Ayo, dijawab terus. Dijawab terus. Miswa. Jeruk. Ayo, teman-teman sebelum dibatasin. Iya. Ayo, 50.000 menanti ke rumah kalian. Ayo. Oke, sudah dibatasin. Sorry teman-teman ya. Kita lihat yang paling pertama dan paling benar adalah Felicia M. Felicia Maira. Bukan. Yang tahu. Ini Felicia M ya. Felicia Maira ya, yang pertama. Halo. Oke. Jawabannya adalah jeruk. Kan jadi kenapa kalau setiap Imlek pasti identik ada jeruk kan di rumah teman-teman bagi yang merayakan. Di rumah Mas kemarin ada jeruk nggak? Enggak ada, dimakan papa. Dimakan papa. Iya. Oke, kalau tadi yang nomor 1 Tiampan ada kue keranjang. Ada. Oke. Lanjut ya, Sel. Oke, lanjut nomor 3. Siap-siap teman-teman. Kenapa Imlek identik dengan warna merah? Ayo. Kenapa identik sama warna merah? 50.000. Lambangkan kebahagiaan, sukacita, makmur, karena melambangkan makmur. Ayo. Siapa tahu yang di atas yang pertama salah kan? Ayo teman-teman. Warna merah merupakan ciri khas Tionghoa, mengusir roh jahat. Yuk. Ayo teman-teman. Oke, udah dibatasin ya. Ini banyak jawabannya yang hampir mirip-mirip tapi takut salah. Iya. Kayaknya Miss Renita ya yang menilai. Aku takut salah ini. Oke, sebetulnya warna merah sendiri tuh banyak bukan identiknya sih. Artinya ya, cuman yang setahu Miss dan setelah berkonsultasi warna merah itu katanya bisa menolak bara bahaya. Jadi di sejarahnya dulu tuh ada roh jahat namanya Nien, gak tahu Sue gitu ya, Miss lupa namanya. Nah dia tuh takutnya cuma sama warna merah. Jadi sebetulnya dia tuh bisa menolak roh jahat. Tadi ada yang nulis roh jahat, betul. Oh ini Helena. Datangkan keberuntungan, betul. Kayaknya yang lebih tepat yang siapa ini? Helena, ini ada 2 dia. Merah berarti keberuntungan, kemakmuran dan lain-lain. Dan juga mengusir roh jahat. Oke. Yang lebih tepat kayaknya Helena. Iya, Helena. Ya. Betul ya, lengkap. Oke. Selamat kepada Helena dari 8. Meriah. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Teman-teman harus fokus. Fokus. Terakhir, teman-teman. Aduh, 50.000 menanti di rumah kalian ya. Oke. Siap-siap, teman-teman. Nomor 4. Siapakah orang yang mencabut Impres nomor 14.967 dan mengizinkan kembali perayaan Imlek di Indonesia? Siapa? Belajar sejarah nih. Ayo. Siapa? Terakhir nih bos, 50.000. Wow. Ayo. Oke, sudah ditutup. Oke, teman-teman. Siapakah yang menang, Sel? Siapakah terakhir? Gus Dur, Devlin Valerian.
Devlin. Selamat kepada Devlin. Jadi jawabannya bisa Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yeay, selamat kepada Devlin. Fabulous. Nah, masih ada nggak sih, Sel? Udah habis ya? Udah habis, iya kasih. Ya, angpau kita udah habis, Sel. Aduh. Nah, 10 soal kan? Iya. Oke, teman-teman. Lucky chatnya sudah selesai. Sudah habis nih lucky chatnya. Oke, sekarang kita mau ngapain, Sel? Kita doa penutup, ya. Kita langsung ke doa penutup ternyata ya. Udah selesai ternyata rangkaian ibadah dan perayaan Imlek tahun 2021 atau di Kongzili itu 2572 ya. Nah, sekarang kita akan akhiri kegiatan ini dengan doa. Namun nanti jadi sebelum doa ini akan foto dulu deh. Nanti biasanya kalau udah doa penutup pada keluar semua. Yuk, sekarang tolong teman-teman dan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi ya. Tolong dinyalakan dulu layarnya semua. Kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi kenang-kenangan kita bahwa tahun baru Imlek 2021 kita merayakan secara virtual. Oke? Ada 7 layar di layarnya Miss. Ya, tampilkan senyum terbaiknya, tampilkan pesonanya, tebar pesona kalian. Oke? Kita mulai dari lembar pertama. Boleh nggak usah gaya formal, mau gaya bebas boleh. Mau sambil peace, sambil lo-fi kayak gini, mau sambil apapun itu bebas. Ya, mau sambil Pyonghi kayak gini, boleh. Ya. Oke, yuk kita mulai. Lembar pertama ya, kita mulai ya. Miss hitung sampai 3, nyalakan kameranya 1, 2, 3. Kita mulai foto. 1, 2, 3. Lembar pertama. Oke, lembar pertama. Lembar kedua. Tahan. 1, 2, 3. Tahan ya teman-teman semua senyumnya. Maaf kalau misalkan agak kering tadi giginya ya. Tahan. Lembar ketiga sudah. Lembar keempat di layarnya Miss. Oke. Layar keempat. Layar kelima menutup semua. Layar keenam sama menutup semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Saya meminta tolong kepada Pak Hasto ya Pak untuk menutup dalam doa. Silakan Pak. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Guru serta para siswa mengakhiri rangkaian acara pada saat ini. Oke, kita bersama-sama akan tutup di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang Engkau anugerahkan pada setiap kami. Ketika kami boleh menghargai setiap aktivitas, setiap kehidupan kami, juga respek kami terhadap berbagai kultur, budaya yang ada. Dan saat ini Bapak, kami telah bersama-sama mensyukuri dan bersukacita untuk satu momen perayaan Imlek, yang mana satu hal yang boleh kami ingat ketika kami merayakan Imlek saat ini adalah bahwa segala sesuatu terjadi dan dimungkinkan karena anugerah dan berkat Tuhan semata, dan kami diajarkan untuk dalam relasi kami, di dalam Tuhan, dan dalam kehidupan bersama dengan orang tua, dengan sahabat, dengan Bapak Ibu Guru, kami saling menghargai, saling menghormati, dan memandang baik, dan setiap kami boleh menanamkan satu nilai-nilai kehidupan. Dan di dalam perayaan Imlek ini pun kami merasakan bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, yang ada dalam kesehatan, yang ada dalam karya kami, dan dalam pengharapan akan berkat kecukupan finansial yang Engkau janjikan
ketika kami juga berusaha dan bekerja, berkarya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan BJJ pada hari ini. Biarlah semuanya ini bisa berjalan dengan baik, dan kami semuanya memiliki sikap antusias dan kemauan untuk berproses di dalam kegiatan belajar mengajar dan berproses dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat pagi. Amin, terima kasih Pak Hasto. Baik, Bapak Ibu Guru serta teman-teman, sebelum keluar dari Zoom ini ada beberapa hal yang akan disampaikan ya terkait PJJ kita hari ini. Ya, seharusnya kan kemarin diumumkan katanya jam 8.40 ya. Namun setelah mengingat waktu ternyata lebih, jadi nanti PJJ-nya dimulai setelah istirahat pertama. Jadi jam pelajaran kelima. Jadi kelas 7 dimulai dari pelajaran MIS. Jadi ketemu lagi sama MIS ya, ntar kelas 7. Kelas 8 dimulai oleh pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kelas 9 diawali dengan pelajaran TIK. Ya, jadi teman-teman istirahat dulu sekarang. Kalau misalkan mau makan, makan dulu yang tadi nggak sempat sarapan. Karena misalkan, biasanya bangunnya siang aku MIS. Sekarang lebih pagi, tuh nggak sempat sarapan. Ya udah sarapan dulu. Ya, jadi hari ini PJJ-nya dimulai setelah istirahat, jam pelajaran kelima, jadi jam 10.40. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di hari Rabu, tanggal 17 Februari, akan diadakan ibadah Rabu Abu, jam 7.30 kembali, via Zoom. Jadi nanti linknya akan di-share-kan kembali. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Nanti Miss Desi akan menjelaskan ya, Miss Desi apa saja yang dijelaskan untuk Rabu Abu, kemudian jamnya jam 7.30, kemudian jam pelajarannya dimulai jam pelajaran kedua. Jadi hari Rabu, kelas 7 dimulai dengan olahraga, kelas 8 dimulai dengan IPA, kelas 9 dimulai dengan IPS 1 jam pelajaran. Itu untuk hari Rabu, Rabu Abu ya. Mungkin Miss Desi bisa memperjelas apa sih yang dipersiapkan oleh anak-anak. Persilakan Miss. Cuman mau mengingatkan saja untuk anak-anak bahwa nanti di hari Rabu Abu kita akan mengadakan ibadah dan di dalam liturgi itu ada penorehan abu. Itu hanya simbolis saja, jadi tidak wajib ya. Jadi untuk anak-anak yang ada abunya bisa disiapkan, tapi kalau memang tidak ada, tidak apa-apa juga, itu hanya simbolis untuk memaknai bahwa diri kita itu dari debu dan akan kembali menjadi debu, begitu. Mungkin itu saja Mr. Rinita. Untuk pengumuman yang lebih lanjut mungkin nanti akan diberitahukan lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi. Teman-teman paham ya, jadi hari Rabu akan ada kebaktian Rabu Abu jam 7.30 via Zoom seperti ini. Ya, jadi dimulai jam pelajaran kedua untuk hari Rabu. Kemudian untuk hari ini dimulai nanti jam pelajaran kelima setelah istirahat pertama. Mungkin dari Miss itu penutupnya. Sebelumnya kita akan menutup kegiatan kita. Kita akan membaca bersama-sama. Mungkin beberapa teman sudah hafal ya ucapan ini. Silakan open mikrofonnya, kita akan bicara bersama-sama. 1, 2, 3. Xin niên quay le quan sơ ta chỉ quan le cha luyện quan chi cú xì khoai cài. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kita akan akhiri Zoom meeting ini. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kyuhipachai semuanya. Mari istirahat dulu ya nak. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Miss. God bless you too. Bye-bye. Sama-sama. Yuk. Terima kasih ucapannya ya. Happy birthday Miss Renita. Teman-teman.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Miss, Ya, nanti pas Mas apa Kay? pas nanti pelajaran lain gitu, pas mulai pelajaran, Ya. nggak apa-apa masih pakai baju merah. Emang harus pakai baju merah, nggak apa-apa kok. Memang dress code kita merah hari ini. Gak usah ganti baju ya. Oke. Oke. Dikira habis perayaan Imlek langsung beres. Enggak usah ganti baju. Tetap pakai baju merah. Ya. Makasih nih, happy birthday. Sama-sama, terima kasih Owen. Happy birthday Mbak Trinita. Terima kasih Bu Budi, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali Marcel. Keren nih. Ya. Jadi MC lagi ya, Mat, ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Oh ya, maafin kami manusia biasa, kami bukan sihir. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Kamu itu loh, Sal. Gaya. Kenapa? Bagus Mas. Bagus saya. Cuman kurangnya banyak kelihatan kepalanya saja. Kenapa kayak gitu sih, Sal? Kameranya bisa turunin dikit ini enggak? Nah, gitu harusnya tadi saya. Gitu kan. Bentar, aku bentar. Yang saya di jadi MC di IG live streaming mau tak? Oh, jangan Bu, tuh masih malu. Saya matiin recordnya ya Bu.